Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Bawaslu Sidoarjo dalam program Literasi Demokrasi. Kali ini kita berkesempatan untuk mewawancari atau mempodcast Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sidoarjo, Pak Andit, sapa anak kerapnya. Apa kabar Pak Andit? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Nah, ini tentu sosok Kepala Sekretariat ini sosok yang paling ideal. Masyarakat belum tahu soal sosok jenengan ini. Boleh dipaparkan Pak, bagaimana perjalanan karir jenengan sampai menjadi atau menempati posisi penting seperti sekarang, menjadi Kepala Sekretariat Bawaslu Sidoarjo. Ya baik, terima kasih Mas Aitor. Jadi ya perkenalkan Bapak sekalian, pemirsa sekalian, saya biasa dipanggil Andit gitu ya, nama lengkapnya Anditya Sentana Maulana. Ini masih di bawah 40 Mas, kelahiran 88 ya. 88. Kelahiran 88. Iya, masih muda. Saya kalau secara kelahiran memang lahir di Jakarta, tapi sejak kecil memang stay di Surabaya, kemudian melanjutkan sekolah sampai dengan di perguruan tinggi juga di Surabaya. Ya, jadi memang saya masuk Bawaslu itu separuh sengaja, separuh tidak sengaja. Karena memang passion saya sebenarnya ketika kuliah sampai dengan lepas kuliah itu mengajar sebenarnya. Mengajar. Jadi saya memang dulu tentor ya, istilahnya, bukan guru. Kampusnya mana Pak? Kampusnya di UI Mas. UI ya? Unesa Indah. Unesa Indah. Di Unesa Indah. Jadi di Universitas Negeri Surabaya memang saya mengambil jurusan yang non kependidikan. Jadi matematika non pendidikan, tapi memang kultur di sana itu adalah kulturnya mengajar. Sehingga mau tidak mau ya kita dari semester 1 itu sudah mengajar dan keasikan mengajar. Karena dari mengajar itu kita kemudian bisa membeli banyak hal gitu, membeli materi banyak. Sehingga kalau mahasiswa sudah ketemu yang namanya materi itu kan ya akhirnya lupa dengan kuliahnya gitu ya. Apalagi materi yang bisa dibawa pulang. Nah, ya itu. Jadi pada prinsipnya saya mengajar. Kemudian ketika kemudian ada tes pegawai negeri waktu itu ya. Itu sudah lulus apa masih kuliah? Sudah lulus. Sudah lulus ya? Sudah lulus. Saya kebetulan lulusnya juga karena ini Mas ya, karena istilahnya pemutihan. Jadi saya lulus kuliah itu 6 tahun Mas. 6 tahun? Iya. Betah di kampus? Iya, betah di kampus. Ya tadi itu, karena sudah menghasilkan banyak materi. Jadi kemudian ada tes PNS, saya iseng-iseng mencoba. Karena kan itu adalah tesnya kan waktu itu murni CAT ya. Dan saya terus terang waktu itu juga sering ngajar teman-teman adik-adik itu CAT gitu ya. Dan sudah banyak yang masuk di Akpol dan sebagainya. Itu ya banyak. Saya pikir apa sih paling ya segitu-gitu aja soalnya gitu. Dan dilalah memang waktu tes CAT waktu itu saya memilih Bawaslu itu tidak karena sesuatu, tapi karena memang ijazah saya waktu itu S1 matematika itu sangat jarang Mas, untuk formasi PNS itu. Itu cukup dicari ya di... Iya, adanya di Bawaslu. Saya juga awalnya nggak paham Bawaslu ini ngapain. Saya baca Badan Pengawas Pemilu. Oh mungkin kalau tidak ada pemilu nggak ngapa-ngapain ini. Enak ini sepertinya gitu. Akhirnya saya coba mendaftar di situ. Daftar, kemudian ikut tes CAT-nya. Ya alhamdulillah ternyata seperti dugaan saya. Soal CAT-nya ya seperti apa yang saya ajarkan pada saat les itu. Berarti satu kali langsung lolos itu? Satu kali langsung lolos. Satu kali langsung lolos dan nilai saya terbaik se-Jawa Timur tentu saja. Berarti iseng-iseng berhadiah itu? Iya. Jadi kemudian karena langsung masuk. Jadi waktu itu ada 2 tes Mas. Kalau sekarang kan mungkin CAT saja ya. Waktu itu ada tes CAT sama tes kemampuan bidang. Tes kemampuan bidang ini membahas tentang pemilu. Saya nol betul terus terang. Karena saya tidak punya pengalaman di kepemiluan, baik dulu itu sebagai apa istilahnya di tempat pemungutan suara itu juga saya tidak pernah. Ya gitu. Intinya iseng aja. Itu tahun berapa itu? Tahun 2014. 2014 ya. 2014 saya kemudian di SK kan itu 2015 prosesnya itu ya. Jadi ya sudah itu tadi, meskipun nilai TKB saya jelek karena memang nggak paham kepemiluan, tapi karena nilai CAT-nya luar biasa, akhirnya ya ngatrol itu Mas. Jadi mau nggak mau akhirnya diterima. Iya.
Ya ceritanya begitu. Nggak punya pilihan selain menerima ya. Nggak punya pilihan selain menerima, dan waktu itu memang pikir saya, wah ya sudahlah, ini saatnya saya berkarir gitu ya. Bukan berarti kemudian mengajar itu tidak berkarir, tapi kalau mengajar kan ya begitu-begitu saja. Itu ditempatkan di mana Pak pertama kali? Memang waktu itu tidak ada, waktu itu kalau untuk CPNS waktu itu beda dengan CPNS sekarang ya. Kalau teman-teman CPNS sekarang ini kan istilahnya dia milihnya seperti kucing dalam karung gitu ya. Artinya pokoknya daftar, tiba-tiba penempatan di Papua. Kalau zaman saya dulu tidak. Zaman saya dulu formasi sudah bisa kita pilih. Nah, jadi waktu itu saya pilihnya langsung di Provinsi Jawa Timur. Karena pikir saya waktu itu anak saya masih kecil Mas, masih kecil baru lahiran, sehingga kemudian pikir saya wah nggak bisa jauh-jauh ini, akhirnya daftarnya di Provinsi Jawa Timur. Siap. Oke, luar biasa sekali perjalanan. Ya kira-kira begitu ceritanya. Sebagai kepala sekretariat Pak, apa saja tantangan yang ini kan kepala sekretariat untuk memfasilitasi kebutuhan komisioner. Nah, apa saja kira-kira yang menjadi tugas pokok utama jenengan untuk memfasilitasi tugas komisioner? Oke, jadi pada prinsipnya memang setelah kemudian saya masuk Bawaslu ini, ternyata saya baru tahu ya Mas keunikannya lembaga kita ini ya, lembaga Bawaslu ini ya. Jadi Badan Pengawas Pemilu itu kan lembaga yang kalau saya boleh bilang ini lembaganya juga semi politis begitu ya. Artinya kalaupun kita sebagai aparatur sipil begitu, sebagai PNS terutama, ini juga bagaimanapun juga kita tugas pokok fungsi kita adalah memfasilitasi pimpinan begitu ya. Dalam hal ini anggota Bawaslu Kabupaten Sidoarjo begitu ya, terkait bagaimana kemudian mereka pada saat bekerja itu bisa terfasilitasi dengan baik. Jadi memang kalau misalkan ditanya kemudian apa saja tupoksi dan tantangan dan sebagainya, ya memang kalau misalkan di Bawaslu ini semuanya serba dinamis Mas. Artinya begini, kalau mungkin kita bisa membandingkan dengan dinas-dinas lain misalkan ya, dalam artian saya tidak apa istilahnya, tidak menjelekkan atau seperti apa dari dinas lain. Tapi misalnya kalau dinas lain itu kan semua struktur itu sudah tertata rapi ya Mas. Dari sejak awal tahun sudah tertata rapi. Misalkan seperti dinas-dinas, misalkan dikatakanlah dinas kependudukan, maka di situ ada target-target mengenai perekaman iktp dan sebagainya sudah jelas gitu ya. Target sudah jelas. Kemudian contoh lain misalkan dinas yang lain, dinas pendidikan, bagaimana kemudian pendidikan itu bisa berlangsung, pembangunan fasilitas pendidikan dan sebagainya. Nah, kalau kita ini sangat dinamis, mengikuti apa kebutuhan ya, apa yang menjadi kebutuhan dari pimpinan. Yang tentu saja salah satu tugas pokok fungsi kita adalah jangan sampai kemudian kebijakan ataupun apa yang keputusan yang diambil oleh pimpinan ini bertentangan dengan undang-undang. Jadi kita ini semacam penjaga gawang dalam tanda petik Mas. Jangan sampai kemudian pemilunya selesai, tapi kemudian masalah administrasi itu masih belum selesai. Jadi kita ini semacam penjaga gawang gitu. Jadi misalkan biasanya kan terkadang pimpinan itu berkeinginan untuk melakukan kegiatan A misalkan, tapi ternyata dari sisi mata anggaran ataupun dari sisi aturan yang ada, kegiatan A ini tidak bisa dilaksanakan. Nah, tugas kita terberat kita selaku kepala sekretariat adalah bukan serta-merta kemudian kita menolak kegiatan itu gitu ya, tapi bagaimana kemudian kita melakukan inovasi ataupun mencari kreativitas supaya kegiatan itu tetap berjalan, tetapi tidak menyalahi aturan perundangan yang ada. Ya kira-kira begitulah. Siap. Tentu menjadi menarik dan butuh kreativitas tinggi ya. Ketika dalam masa efisiensi ini semuanya terbatas. Betul. Apa kira-kira yang menjadi terobosan jenengan dalam menghadapi efisiensi ini? Ya, memang efisiensi ini memang sudah menjadi kebijakan pusat dan kita memang salah satu yang terkena dampaknya, gitu ya, terkena dampaknya dalam tanda petik. Tapi memang tujuan dari efisiensi ini sebenarnya bagus Mas. Terutama kita saat ini di masa notahapan. Di masa notahapan ini tentu saja ya kita mau tidak mau harus mendukung. Salah satu hal mungkin yang bisa menjadikan kita untuk bertahan, salah satunya kemarin kita sudah mulai untuk melakukan penghematan dari sisi misalkan
kerjanya teman-teman ini bisa kita fleksibelkan. Jadi melalui WFA gitu ya, work from anywhere, anytime gitu ya. Sehingga di sini itu kemarin terbukti ampuh sih masalah satunya gitu ya. Jadi kalau tagihan listrik bisa turun, kemudian tagihan wifi juga kita turunkan gitu ya. Ini anggaran listrik, anggaran wifi belum ada Pak ya? Atau saat ini sudah agak mulai kembali, mulai kembali ya. Jadi ya memang kalau kami membaca gitu ya, kalau kita sesama Kasek ini membacanya memang langkah Pak Presiden ini melihat situasional gitu ya, artinya tidak kemudian uang ini digelontorkan begitu saja dan tidak bermanfaat, tapi dilihat kemanfaatannya. Kalau misalkan diberi uang 100 juta misalkan cukup, ya sudah optimalkan gitu ya. Jangan kemudian diberi langsung 500 juta tapi penyerapannya hanya 100 juta misalkan. Ini kan kemudian bisa digunakan untuk pos-pos yang lain di tingkat pusat gitu ya, salah satunya yaitu itu positifnya begitu. Tapi memang kemudian yang dirasakan oleh teman-teman ya tadi itu beberapa fasilitasi kita berkurang, tapi sebenarnya itu tidak mengurangi esensi kita bekerja gitu ya. Jadi output pekerjaan kita juga tetap terlaksana begitu, laporan-laporan juga kita kerjakan. Dan terutama juga fasilitas juga mendukung. Salah satu contohnya, kalau dulu persuratan itu harus manual, sekarang kita sudah menggunakan Srikandi gitu ya. Sehingga pemanfaatan teknologi itu juga menjadi salah satu kunci bagaimana kemudian kita menghadapi efisiensi. Kira-kira begitu. Terbantu dengan teknologi Pak ini. Betul, terbantu dengan teknologi salah satunya. Ya. Ini Satker tentu pekerjaannya lebih banyak. Betul. Nah, Bawaslu Kabupaten Sidoarjo menjadi tentu pekerjaannya lebih banyak. Ini soal honor teman-teman ini tahun depan aman apa tidak ini? Ya memang itu ya. Jadi kita itu Bawaslu Sidoarjo itu memang salah satu dari 4 kabupaten kota yang menjadi satker di periode awal. Ya, di periode awal. Jadi satuan kerja ini kemudian ini menjadikan kita mandiri gitu ya. Mandiri artinya apa ya, kita mengelola anggaran kita sendiri secara utuh gitu ya, tidak bergantung daripada kebijaksanaan atau keputusan provinsi maupun keputusan pusat. Jadi kita ini mandiri melaksanakan anggaran kita sendiri. Ya ini tentu menjadi tantangan yang berat di masa efisiensi. Belum lagi kemudian kalau tadi misalkan kemarin kan juga sempat ya teman-teman untuk mengalami keterlambatan dalam pemberian hak-haknya begitu ya. Tapi memang keterlambatan itu ya sifatnya hanya sementara karena memang ini adalah semacam apa? Karena ada transisi pergeseran pimpinan di pusat Pak Presiden gitu ya, sehingga beliau memang ingin mengeksersis gitu. Kira-kira berapa sih kebutuhan real dari pegawai gitu ya? Kebutuhan real dari pegawai itu berapa? Kemudian jangan-jangan selama ini ketika dianggarkan sekian misalkan ternyata banyak yang tidak terserap secara optimal. Jadi salah satu langkah yang dilakukan ya istilahnya kayak kita kalau misalkan kita punya laptop atau di-reset Mas. Di-reset dulu kemudian ditata ulang lagi, dicek lagi. Ini berapa sih jumlah pegawai yang ada dan sebagainya. Benar nggak kebutuhannya sekian gitu ya. Jadi menurut saya kalau kemudian ditanya kira-kira tahun depan aman nggak ini kantornya teman-teman itu ya. Tapi kalau melihat dari kondisi yang sudah ada sekarang artinya kan kemarin sudah dihitung ulang gitu ya, dan selesai ulang di 2025 ini gitu. Dan teman-teman juga sudah mendapatkan hak-haknya secara utuh gitu ya, tidak ada lagi keterlambatan. Logikanya seharusnya di 2026 ya semuanya juga aman gitu, karena sudah terhitung ini. Oh iya betul, jadi kebutuhannya di Sidoarjo misalkan ini 100 juta, betul. Ya sudah di 2026 kita anggarkan lagi 100 juta. Kira-kira begitu. Bisa dipastikan aman nih Pak ya? Iya insya Allah aman. Aman bos. Gajinya aman bos. Kecuali memang ada kebijakan-kebijakan lain dari Pak Presiden. Kemudian ya kita tahu bersama ya kondisi saat ini kita sedang mengalami keprihatinan. Salah satu contohnya ada bencana di wilayah Aceh dan Sumatera gitu ya. Yang tentu saja itu tidak bisa kita pungkiri pasti akan membutuhkan anggaran besar juga. Cuman kita tidak tahu lah. Kalau bicara seperti itu kebijakan kita nggak tahu. Tapi yang jelas kalau misalkan melihat dari kondisi sekarang ya secara logika, terutama teman-teman yang kemarin sudah terlantik sebagai ASN semua gitu ya, sehingga ini seharusnya sudah tereksersis dengan baik. Gitulah kira-kira.
Jadi aman, tenang saja. Yang penting teman-teman bekerjanya ini harus tetap semangat begitu ya, tetap semangat meskipun dalam masa efisiensi, karena toh juga sebenarnya kalaupun gajian kita terlambat itu bukan hangus gitu ya, tapi hanya tertunda. Ya, tertunda saja. Seperti kemarin ya. Tertunda dan kalau sudah bisa hidup hemat kemudian tertunda, nanti insya Allah kan hasilnya luar biasa itu. Iya. Bisa langsung beli mobil. Amin. Ini Pak, soal ini saya curhat ini Pak ya. Soal kantor ini Pak. Ini overload ini Pak, sudah overload ini. Banyak orang, ruang berbagi meja, berbagi kursi. Ini langkah apa Pak yang kemudian menjadi rencana dengan untuk memperbaiki keadaan? Oke. Jadi memang kondisi kantor Bawaslu Kabupaten Sidoarjo itu memang saya masuk di Bawaslu Sidoarjo itu kira-kira di tahun 2019 2020 lah ya. 2019-2020 itu kondisinya ya sudah seperti ini. Saya dulu waktu di Bawaslu Provinsi ketika kemudian sering supervisi di Sidoarjo, kondisinya juga lebih parah dari ini gitu ya. Artinya kantor ini memang kalau saya tidak salah dalam melihat daripada dokumen-dokumen yang ada, ini memang sejak tahun 2013 tidak pernah pindah, di kondisinya di sini saja dan tidak pernah mengalami suatu permajaan maupun renovasi. Iya, sejak dari Panwaskap kemarin. Iya, sejak belum permanen, kemudian menjadi permanen, kemudian menjadi satker, kondisinya seperti ini. Coba Anda bayangkan, misalkan kita punya rumah saja, misalkan ya, dalam kondisi rumah itu paling setahun 2 tahun terkadang ada hal-hal yang perlu kita benahi gitu ya. Entah kemudian perlu dicat ulang lah minimal gitu ya, atau kita perlu mengecek gentengnya bocor atau tidak. Nah ini tidak pernah gitu. Memang kalau kita memperhatikan dalam undang-undang itu disebutkan bahwa kewenangan atau pemerintah daerah itu wajib sifatnya ya, memfasilitasi daripada keberadaan Bawaslu di kabupaten kota masing-masing atau di wilayah yang menjadi wilayah kerjanya begitu. Nah, ini hal-hal yang berkaca dari undang-undang itu tentu saja kita sudah berkali-kali ya, Mas, kita berkali-kali berkomunikasi dengan pemerintah daerah Kabupaten Sidoarjo gitu ya. Sampai kita juga datang ke Pak Bupati, ke Wakil Bupati, juga beberapa ikhtiar kita ke DPRD juga. Ini sudah kita lakukan semua, gitu. Sudah kita lakukan semua, termasuk secara administrasi kita melakukan kajian kira-kira kondisi kantor ini harus diapakan, gitu. Itu juga sudah kita lakukan beberapa kali bahkan, cuman memang sampai saat ini belum ada respon yang positif gitu ya. Artinya memang kalau untuk komitmen dan sebagainya, janji dan sebagainya sudah tersampaikan, tapi untuk realisasinya ini sampai dengan saat ini kita masih menunggu gitu ya. Nggak tahu nanti, semoga podcast ini juga bisa didengar gitu ya oleh rekan-rekan di pemerintah Kabupaten Sidoarjo, kemudian bisa lebih memperhatikan, karena kondisi kantor kita ini kalau hujan ya bocor gitu ya. Kalau hujan ya bocor. Kemudian kalau dari sisi overload tadi, seperti dikatakan Mas Ainur tadi, ya betul. Karena apa? Karena bayangkan dari kondisi kita 2013 itu staff itu hanya sekitar puluhan ya, 10 sampai 11 orang. Kemudian bertambah sehingga sampai dengan hari ini itu sekitar 30 lebih gitu ya. Manusianya yang bekerja di sini, sementara secara struktur bangunannya tidak ada perubahan. Nah ini memang ya akhirnya menjadi overload. Jadi kita tidak punya hal-hal yang memang krusial, kita tidak ada. Seperti contoh ruang sidang itu tidak ada, akhirnya terpakai untuk teman-teman gitu ya. Kemudian selain ruang sidang, ruang pimpinan ini juga tidak ada. Jadi satu ya? Jadi satu. Garasi mobil itu ya, di ex garasi mobil. Ruangan saya saja tidak ada gitu. Ruangan saya saja selaku kepala satker itu juga tidak ada gitu. Seperti ruangan ketua ini dari podcast ini. Jadi memang ya kondisinya memang kalau dibilang memprihatinkan, itu teman-teman masih enjoy saja. Tapi kalau secara kelayakan memang ya tidak layak kalau dikatakan sebagai sebuah kantor ya. Karena ini kan awalnya rumah dinas. Betul, rumah yang kemudian disetting menjadi kantor gitu, disetting menjadi kantor.
Selain itu, Mas Ainer, kita juga sudah beberapa kali menyampaikan ke Bawaslu Pusat, ke Bawaslu RI. Ya alhamdulillah ketika saya masuk pertama kali ke Bawaslu Kabupaten Sidoarjo itu, langkah pertama yang saya lakukan itu memang kita berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan, Mas, terkait aset-aset yang idle atau aset yang tidak terpakai. Alhamdulillah kita berhasil kemarin mendapatkan aset gitu yang tidak terpakai itu ruko-ruko, Mas, di daerah Kahamumin. Oh, Kahamumin. Ya. Oh ya, ruko-ruko belum terenov itu. Ya, ruko-ruko di Kahamumin. Memang kondisinya kalau secara struktur bangunan masih utuh, tetapi memang itu bangunan sudah tidak ditepati sejak masa reformasi dulu, Mas. Sejak tahun 99 ya. Atau belum pernah ditempati, Pak? Wah ya, pernah tahu saya. Itu dulu ex-bank, ya, ex-sebuah bank, kemudian terlikuidasi karena proses krisis moneter dulu ya, krisis moneter dulu. Kemudian itu dilelang dan kemudian dikuasai oleh Kementerian Keuangan. Sehingga kita berhasil kemarin mendapatkan itu, sudah ter-SK-kan. Secara resmi sudah menjadi kita, itu punya kita. Tapi kembali lagi, tidak ada anggaran untuk merenovasinya gitu. Padahal bangunannya juga secara struktur sudah bagus dan saya rasa mencukupi lah ya untuk kondisi kita dengan jumlah pegawai sekian. Itu cukup ya, untuk migrasi ke sana cukup Pak ini dengan jumlah kita ini. Ya insya Allah cukup kalau hanya manusianya saja. Artinya kalau untuk fungsi-fungsi ruang sidang dan sebagainya, sepertinya kita tetap memanfaatkan kantor kita yang lama ini, gitu ya. Jadi itu juga sudah kita ajukan, Mas, untuk pengajuan anggarannya dan sebagainya di pusat ke pusat ya. Udah beberapa kali, sudah 2-3 kali lah kita mengajukan itu. Tapi memang ya kita sama-sama paham ya kondisi sekarang seperti ini. Jangankan untuk anggaran renovasi gitu ya, anggaran kita sehari-hari aja sudah kembang kempis gitu ya, sudah kembang kempis. Sehingga ya mungkin kita sama-sama berharap lah, mungkin di tahun depan 2026 atau tahun-tahun tahapan mulai dari 2027 ketika anggaran Bawaslu itu sudah mulai stabil, kita bisa untuk segera memanfaatkan secara optimal bangunan di Kahamumin dengan tidak melepas kantor ini Pak. Iya, semoga tidak dilepas. Karena memang secara undang-undang pemerintah kabupaten itu wajib gitu ya, wajib memfasilitasi. Sehingga kalau misalkan memang kemudian ini sampai dikembalikan atau seperti apa ya seharusnya jangan sampai terjadi lah intinya. Sehingga pemerintah kabupaten ini tetap tetap mematuhi atau tetap melaksanakan apa yang menjadi amanat di undang-undang tersebut. Tentu memfasilitasi, Pemda berkewajiban memfasilitasi secara layak dan nyaman Pak ya. Kalau soal kelayakan memang layak, tapi kenyamanan overload. Iya, memang seperti itu. Seharusnya kita ini sudah, karena lembaga kita terus berkembang, ya mau tidak mau juga ya kantornya juga harus berkembang. Iya. Terakhir Pak, ada closing statement barangkali pesan untuk pemerintah daerah dan teman-teman sekretariat ini Pak. Ya seperti yang saya sampaikan tadi, pada prinsip kami terus berkomunikasi intens ya dengan teman-teman pemerintah daerah. Kami juga mohon untuk bisa bisa segera terselesaikan gitu ya permasalahan yang kita hadapi saat ini, karena kantor ini sebenarnya kalau kita renov pun juga salah, karena ini adalah bukan bangunan kita gitu, bukan bangunan kita, sehingga mau tidak mau tetap kita kembalinya ke pemerintah kabupaten. Sehingga ya harapan kami sangat besar kepada para pemangku kepentingan di pemerintah kabupaten Sidoarjo, semoga bisa segera istilahnya menyelesaikan permasalahan kantor sekretariat kita lah, paling tidak direnovasi ataupun diperbaiki secara layak. Kalau untuk teman-teman ya saya rasa ya kembali lagi bahwa sekalipun kita tidak sedang berada dalam masa tahapan, tapi justru hal-hal yang non tahapan ini menjadi krusial bagi kita untuk kita menyampaikan eksistensi kita gitu Mas ya. Jangan sampai kemudian ada anggapan seperti anggapan saya yang awal tadi Mas, bahwasanya kalau tidak ada pemilu berarti nggak mau ngapain gitu ya. Nah kalau sudah seperti itu Mas, artinya ada kegagalan kita dalam menyampaikan atau bersosialisasi kepada warga masyarakat mengenai esensi kita. Sehingga seharusnya justru momentum-momentum non tahapan ini menjadi langkah krusial kita gitu ya,
untuk menunjukkan esensi kita gitu. Jadi ternyata Bawaslu sekalipun tidak ada pemilu itu banyak pekerjaannya seperti sosialisasi gitu ya, kemudian literasi demokrasi seperti salah satu upaya yang kita lakukan saat ini gitu ya. Melakukan podcast ini kan adalah salah satunya, kemudian supaya ya masyarakat di dunia maya gitu ya itu juga bisa mengetahui bagaimana kinerja Bawaslu ketika dalam masa-masa non tahapan. Jadi ya pesan saya teman-teman tetap semangat, utamanya karena teman-teman di yang kemarin ini 2025 awal teman-teman masih ada yang belum ASN statusnya ya. Sekarang alhamdulillah sudah ASN semua, maka seharusnya dengan peningkatan status itu juga harus meningkatkan kinerjanya. Itu menjadi teman-teman sekalipun berada dalam masa non tahapan. Mungkin itu Mas Henry. Oke, terima kasih Pak Kasek. Pemda itu pesan dari kami. Bagaimana kondisi kami sudah dipaparkan oleh Pak Andi tadi. Oke, kita salam tagline Bawaslu, Pak. Siap. Bersama rakyat, awasi pemilu, bersama Bawaslu kita tegakkan keadilan pemilu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Siap.